Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini, kita kembali berjumpa dalam suatu renungan dan sekaligus suatu bentuk pemahaman kita berkaitan dengan suatu masa dalam liturgi gereja kita. Masa itu kita sebut sebagai masa Advent. Dan sebentar lagi tentunya kita akan memasuki masa ini, masa Advent itu. Dan kita sebagai umat beriman sangat penting bagi kita untuk memahami, walaupun secara sederhana, akan masa itu sendiri atau masa Advent itu. Agar kita ketika memasuki masa Advent, kita tidak asal ikut atau mengikuti arus saja. Tetapi setidaknya kita mempunyai pegangan, walaupun itu sederhana, tapi kita mempunyai pegangan berupa bukti pemahaman sederhana kita tentang masa itu sendiri. Sehingga penghayatan kita terhadap masa Advent itu sendiri tidak sia-sia atau tidak menjadi sebuah angin lalu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Advent itu sendiri secara sederhana kita memahami sebagai sebuah penantian ya, atau sebagai sebuah persiapan. Penantian tentu di sini bahwa ada sosok atau ada pribadi yang kita tunggu, yang kita nantikan. Dan tentunya bahwa di dalam penantian itu ada persiapan yang kita lakukan. Dan tentunya bahwa dalam konteks ini persiapan yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan diri. Kita meninggalkan cara hidup yang lama, lalu kemudian masuk dalam suatu momen pertobatan, agar kita di masa penantian ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Tokoh yang kita nantikan dalam masa Advent ini adalah Yesus sendiri, atau Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah Putra yang datang ke dalam dunia, yang sebelum dia hadir di tengah dunia, dia bersemayam di dalam rahim Bunda Maria. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, secara lebih jauh kita memahami bahwa Kristus yang kita nantikan itu, bahwa kita memahami penantian kita di dalam konteks kelahirannya. Dan sekaligus bahwa kita memahami penantian kita akan suatu kedatangan definitif Kristus pada akhir zaman. Dengan demikian bahwa masa Advent itu sendiri dipahami secara sederhana sebagai masa penantian kita dan sekaligus masa persiapan kita menyambut Kristus yang datang ke dalam dunia, dan juga menyambut Kristus yang akan datang secara definitif pada akhir zaman. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent, dalam konteks liturgi gereja, bahwa masa ini terdiri dari 4 minggu. Minggu pertama sampai tanggal 16, kita memahami masa ini sebagai masa penantian eskatologis. Artinya bahwa dia yang akan datang itu masih berada di dalam eksistensinya, atau masih berada di dalam kesatuannya dengan Allah Bapa dan Putra ya, atau masih berada dalam eksistensinya sebagai Allah ya. Jadi dia belum datang secara nyata ke dalam dunia, tetapi kita tetap berada dalam posisi penantian akan kedatangannya. Walaupun itu dia masih jauh, tetapi saat ini kita sedang menantikan dia di dalam harapan kita. Lalu teman-teman yang terkasih, pada tanggal 17 sampai 24 Desember, kita berada di dalam masa persiapan merayakan kelahiran Tuhan. Itu artinya bahwa penantian kita tadi, penantian eskatologis itu sudah ada di dalam dunia, atau Allah yang kita nantikan itu sudah ada di dalam dunia. Dan posisi kita sekarang, kita tuh sedang menantikan kelahirannya secara nyata ke tengah dunia, ke tengah kehidupan kita. Atau kita sedang menantikan kelahirannya dari rahim Bunda Maria.
Teman-teman yang terkasih, untuk meneguhkan kita atau untuk memahami lebih jauh masa Advent masa Advent ini, atau membantu kita untuk melihat lebih dalam masa Advent ini, di dalam liturgi gereja juga ditampilkan 3 tokoh Alkitabiah masa Advent ya. Yang pertama itu adalah Yesaya. Nah, Yesaya ini itu ditampilkan sebagai seorang nabi yang mewartakan atau yang memperlihatkan pengharapan besar ya, yang meneguhkan hati dan menghibur hati umat beriman yang sedang berada dalam penantian. Nah, di sini kita memahami bahwa umat itu sedang berada dalam penantian eskatologis ya. Ini Allah Mesias yang dijanjikan itu belum datang atau belum keluar dari eksistensinya untuk menjumpai umatnya. Nah, di situ Yesaya tampil tetap memberikan suatu pengharapan bagi umatnya supaya mereka tidak berputus asa. Lalu kemudian kehadiran Yohanes Pembaptis pada masa ini itu mempersiapkan kita agar di masa Advent ini kita melepaskan berbagai bentuk cara hidup yang lama, lalu kemudian masuk dalam masa pertobatan melalui pembaptisan tobat yang dilakukannya, agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan datang mengunjungi kita. Lalu kemudian teman-teman yang terkasih, tokoh penting yang ditampilkan pada masa Advent ini adalah Bunda Maria sendiri. Bagaimana Maria di dalam masa Advent ini? Maria pada masa Advent ini juga kita pahami sebagai tokoh Adventus atau tokoh Advent. Di mana letak penantian Maria di dalam masa Advent ini? Dalam masa Advent ini, sebagaimana dikatakan di dalam Marialis Cultus 3-4, dikatakan begini bahwa Advent adalah masa yang tepat bagi kita untuk merenungkan peran Maria dalam karya keselamatan Allah. Dan Maria itu sendiri merupakan perawan Advent dalam 2 dimensi liturgis. Yang pertama bahwa penantian Bunda Maria. Penantian Maria di dalam masa Advent itu adalah penantian akan kelahiran Yesus yang ada di dalam rahimnya, sama dengan kita ya. Kita itu menantikan Yesus yang akan segera lahir dari rahim Maria, dan Maria sendiri juga menantikan Yesus yang akan lahir dari rahimnya, dan penantian akan pemberian diri Allah dalam Yesus Kristus. Nah, di sini Maria ditampilkan sebagai tokoh Advent itu menjadi teladan bagi gereja untuk hidup seperti Maria sebagai hamba baru yang bersih dari dosa dan taat dalam iman. Artinya di sini bahwa kita diajak untuk seperti Maria sebagai tokoh Advent, berada dalam penantian tetapi sebagai suatu model baru, yaitu hamba baru yang bersih dari dosa dan taat dalam iman. Teman-teman yang terkasih, di dalam masa Advent itu juga kita mengenal 4 minggu tadi ya, kita mengenal 4 minggu masa Advent. Lalu apa makna dari 4 minggu itu? Atau apa makna dari Advent itu? Pada minggu Advent pertama, kita dihadapkan dengan suatu pengharapan ya. Pengharapan di mana di dalam minggu Advent pertama ini kita diingatkan akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Kita diingatkan yang ditandai dengan sebatang lilin ungu yang memiliki arti harapan. Atau minggu Advent pertama itu kita menyalakan satu lilin pertama yang mempunyai makna harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan, mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, pada minggu Advent yang pertama ini akan ditampilkan kepada kita bacaan dari kitab Nabi Yesaya ya. Karena pada masa Advent pertama ini yang yang dikedepankan di sana adalah penantian kita dalam harapan
akan kedatangan Tuhan yang sedang berada di masa atau sedang berada dalam eksistensinya atau masih dalam posisi eskatologis. Lalu kemudian pada masa Advent yang kedua itu bermakna kesetiaan dan cinta. Jadi pada minggu ini lilin kedua dinyalakan mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan tentunya di sini juga Nabi Yesaya ditampilkan ya, bahwa dalam masa persiapan itu kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh akan kedatangan Tuhan, yaitu menyiapkan hati dan cinta agar Tuhan yang datang itu pantas untuk kita sambut dan kita terima. Lalu kemudian teman-teman yang terkasih, pada masa Advent yang ketiga atau minggu Advent yang ketiga itu adalah minggu Gaudete atau minggu penuh sukacita, di mana pada minggu ini ditandai dengan penyalaan lilin yang ketiga ya, dan satu lilin merah jambu. Nah, pada minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Pada lilin ketiga ini juga lilin gembala, karena sukacita tentang kelahiran Yesus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus hati. Lalu teman-teman yang terkasih, pada minggu Advent yang keempat itu dimaknai sebagai minggu perdamaian, di mana pada minggu ini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan Sang Pemilik semesta alam. Jadi bersama-sama kita menyambut dengan sukacita, menerima Dia atau menyambut kedatangannya. Dan lilin keempat ini disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Teman-teman yang terkasih, sekiranya itu sepintas pemahaman kita tentang Advent ya. Jadi masa Advent itu berarti kita berada dalam masa penantian dan juga masa persiapan. Kita menantikan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, baik penantian saat ini di masa eskatologis maupun penantian kita ketika Dia akan lahir dari rahim Bunda Maria. Dan juga masa Advent itu dipahami sebagai sebuah kedatangan Tuhan yang definitif atau kedatangannya pada akhir zaman. Dan di sini kita semua tentunya pada masa ini diajak untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita melalui pertobatan-pertobatan yang kita lakukan. Teman-teman terkasih, semoga masa Advent yang sebentar lagi kita akan masuki mempunyai makna untuk diri kita sendiri, sehingga kita pun pantas menyambut Dia yang sebentar lagi akan melawati hidup kita masing-masing. Semoga, amin.